maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza linahtadiya laula an hadanallahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Meneruskan pengajian kita yaitu kitab Nashaikhul Ibad, masih di dalam 7 ya. Sekarang wal maqalatu as-sabiatu, maqalah yang ke-7. An Jabir bin Abdillah, dari Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu, yang golongan sahabat Ansor. Jabir itu banyak. Ini Jabir bin Abdillah yang dari golongan sahabat Ansor. Radhiyallahu, semoga memberikan ridho siapa Allah anhu dari untuk Jabir bin Abdillah Al-Ansari. Anin Nabi, dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala, sudah bersabda siapa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mazala, tidak berhenti atau selalu gitu, terus menerus, siapa Jibrilu, malaikat Jibril, yusi, memberi wasiat siapa malaikat Jibril ni kepadaku, biljari, tentang masalah tetangga. Tentang masalah tetangga. Pokoknya ada hadis yang lain, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarohu, barang siapa kok beriman kepada hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Suruh muliakan, jangan kok dimusuhi. Jangan kok dikato-kato terus, didengki terus. Lah beli mobil pula, utang dari mana lagi pula lah itu. Ya kan itu. Walal mu'alif rohim. Dengkiri itu jangan dipelihara ya gitu. Harus husnudon gitu. Ada tetangganya kekurangan, pinjem duit ya kan. Gawenya pinjem duit terus kerja ndak ndak boleh begitu. Walal mu'alif rahimahumullah. Ada kita beli apa-apa ngasih dak dipamerin, ndak baik ya. Walal mu'alif rahimahumullah. Ayam tetangganya tiba-tiba hilang kemana lah ayam, rupanya dimasukin kandang, dikesotnya, dimasaknya ya kan. Ndak dikasih pula tetangganya itu. Ya kalau rombongan Bang Edi sama Mas Nur kan agak mending, dikesotnya, cuman kaget tetangganya dianteri, itu agak elok kan gitu. Kon aja apa jago kau kemarin tuh, masuk rumah aku pongkang, aku lempar mati, aku kesot ya kan. Kok nyicip lah kau, agak mending masih nyicip. Walal mu'alif rahimahullah, ya ketemu Pak Janis kan, ayammu. Walal mu'alif rahimahullah, ada yang agak berat ya kan. Kalau malah, untung Pak Rozak sudah nggak ngingon kambing ya kan. Masih ngingon kambing kemarin, sudah deh. Ini dengaran lah Pak Janis kok ngantar gulai kambing sama aku kan gitu. Ya kan, nggak tahunya kambingnya dewek. Kambing dari mana Pak Janis? Ya kambing kan kemarin lah kan. Ngapo makan bibit sawit? Gitu. Wah jengkel aku, gitu. Lalu tapi masih mending, masih dicicipi ya kan. Ada yang tidak dicicipi sama sekali kan gitu. Walaupun ya tidak baik tadi. Jadi diingat-ingat ya. Tetangga itu adalah orang terdekat kita yang bisa menolong kita, yang wajib kita hormati ya. Dulur orang tua ya wajib, tapi yang paling dekat adalah tetangga. Nggak mungkin Pak Janis sakit kok ibaratnya minta tolong ke Layang Pandak dulu, nggak bisa, ya tetap tetangganya dulu kan gitu, yang dekat dulu kan gitu. Itu yang repot, kadang salah paham ya kan. Tetangganya punya bini cantik ya kan. Kalau janda agak mending Pak,
ini bininya orang ya kan. Alasan we, Cok, ada kopi, Cok. Ini itu. Nah, itu agak repot ya. Sedoso-dosonya Pak Janis selingkuh. Dengan bini orang itu sudah dosa besar ya kan. Kalau kok bini tetangganya lebih besar lagi. Karena harusnya Pak Janis itu sebagai penjaga, menjaga marwahnya, menjaga hartanya, menjaga keluarganya. Lah ini malah pagar makan. Itu. Makanya ini sampai begitu. Malaikat Jibril itu sampai sibuk lah sama Nabi itu. Wahai Muhammad, apa ya? Apa nian ya? Sampaikan nian ya tentang tetangga. Itu. Artinya ini tetangga rumah ya yang dimaksud ya. Gitu. Nah macam mana caranya ya. Apalagi kok macam ripita ya kan. Ini apa? Rambutannya buah. Ya jangan wae tetangganya dapat apa sampah daunnya wae. Ya buahnya juga diantari, dikasih. Gitu. Oh mai tinggal. Ya dijagokan pit ya gitu. Al-jaru artinya al-jaru dari artinya tetangga rumah ini yang dimaksud. La jarul masjid bukan tetangga masjid awiribati atau musola awil madrasati atau madrasah. Ini tetangga rumah. Kalau yang tetangga masjid kemarin itu la sholata li jaril masjidi ila fil masjid. Tidak sempurna sholatnya seseorang yang dekat masjid, tetangga masjid, kok sholatnya tidak di masjid. Itu musola termasuk ya. Masjid musola artinya itu yang untuk jamaah itu gitu. Artinya gini Pak Sekdes, kalau sholat wajib, sholat fardu, usahakan di musola atau di masjid gitu maksudnya. Masbuk nggak apa-apa, harus dimaklumi Pak Mukhlis. Beliau tuh badannya besar, nak lari cepat macam kawannya nggak bisa, gitu. Ini harus dimaklumi. Ya untung-untung masih masbuk. Ada yang caca nggak tahu, ada yang caca nggak denger kan gitu. Nah itu lah elok, lah mau masbuk itu. Ada peningkatan namanya. Wallahualam itu gitu. Sampai seperti itunya malaikat Jibril berwasiat kepada Nabi tentang tetangga. Hatta donang tuh kata Nabi sehingga saya itu berprasangka mengira anahu sesungguhnya tetangga itu yaj'al menjadikan siapa Allahu kepada tetangga warisan sebagai ahli waris. Saking takutnya Nabi, takut nanti kalau kok tetangga itu Allah turunkan wahyu termasuk ahli waris. Nah, itu begitu. Mingjari dari tetangganya. Gambarannya jika biayak murah. Jika kau memerintah nih kepadaku. Nah, ada perintah nih untukku. Anillahi ta'ala dari Allah ta'ala. Ya bijak lisahmi. Dengan menjadikan bagian lahu kepada tetangga. Fil mali jarihi di hartanya tetangganya tadi. Jadi sampai Nabi itu hampir-hampir takutnya nanti bahwasanya tetangga itu termasuk ahli waris. Nah itu gitu. Fayat lubu maka berusahalah siapa seseorang mura'atal jari kepada menjaga tetangganya. Dijaga loh Pak Janis, jangan dirusak loh ya. Jangan yang tetanggaku idolaku tadi loh. Dijaga, umpama diganggu orang ya di hus gitu, jangan gitu, jangan kok malah gelendem dewek, nah gitu. Namanya pagar makan tanaman, pagar kurang ajar buruk no, teli ya kan untuk kayu bakar kalau kayu. Kalau kok apa pagarnya apa ya Pak, beton ya Pak, buruk kan, rubuhan ya kan untuk jalan sawit, nah yang becek itu. Uang pagar kok macam itu kan itu. Kalau pagar tuh jago kok malah ngabisin. Wal qaribu dan juga yang sangat dekat itu asadu. Tetangga yang paling dekat itu asadu.
lebih harus diperhatikan minal baidi dari tetangga yang lebih jauh. Jangan yang dekat rumah ndak akur, yang jauh akur terbalik. Kalau jauh itu terserah. Dan nilainya Pak Janis, Pak Rozak itu baik apa tidaknya, itu salah satunya tuh tergantung tetangga dekatnya. Kalau kata tetangga dekatnya, oh tempat Pak Janis yang baik hati itu ya, wah gitu. Jangan wae kena paraban, oh tempat Pak Janis yang pelit itu ya, nah beda pula apa pangkatnya ganti kan, jangan gitu. Yang sohahu gambarannya jika menasehati siapa manhu kepada tetangga yang lebih dekat, fidinihi di dalam masalah agama, ya sering menguatkan, ibaratnya tuh dalam masalah agama, saling menasehati, saling bantu membantu. Wa yuwasihi, dan juga memperhatikan fi dunyahu, di dalam masalah dunianya diperhatiin. Kalau kambingnya kecemplung sumur umpama, ya ditolong, jangan kapok kau. Cemplung sumur kau. Ndak dikasih dikapok-kapokkan kok. Caca ndak tahu kok. Padahal kambing tetangganya kan gitu. Ayam yo gitu. Masuk ke sumur yo gitu, kapok kau. Biaklah habis ayam kau. Kena berak wae diemper. Nah, kan gitu. Walal mu'alif rahimahullah. Jangan begitu. Aku gara-gara kambing Pak Rozak itu lantas cemano lah dia tuh. Habis apa aku? Bibit sawit aku kasih apa besok? Timek racun. Nah, itu macam mana tetangga macam itu. Nah itu yang pertama ya. Yang pertama, Nabi itu selalu dikasih wasiat apa tuh namanya, disibui terus sama malaikat Jibril tentang masalah tetangga, sehingga Nabi takut kalau kok mengira kalau tetangga nanti termasuk punya hak waris. Itu yang pertama. Yang kedua, wa mazala yusini bin nisa'i hatta donangtu anahu sayuharrimu tolaqahunna. Wa mazala, dan tidak berhenti-berhenti siapa malaikat Jibril itu yusi, memberi wasiat siapa malaikat Jibril ini kepadaku bin nisa'i, tentang istri. Yang sudah punya istri ini ya, kalau yang belum ya sabar dulu, atau yang belum punya suami ya sabar dulu. Kemarin sudah saya terangkan Pak Sekdes ya, bahwasanya setiap apa, entah laki-laki entah perempuan, itu ada jodohnya. Lah perkara pertanyaan Pak Sekdes kemarin, kok ada Pak yang kadang kok belum nikah yang perempuan. Nah kan beberapa pendapat, termasuk salah satunya jodohnya dia itu sudah dikuasai orang lain, perempuan lain yang egois. Ya karena laki-laki itu boleh 4. Nah gitu. Qolal mu'alif rahimahullah. Kalau kok belum punya suami, namanya masih hak umum, konsumsi publik. Nah itu siapa wae boleh nyagil. Nah itu kalau belum punya suami. Kalau sudah punya suami nggak bisa, hak pribadi. Bukan kok ibaratnya terus, wah Pak Guru ngomong konsumsi publik berarti terus untuk rayaan, bukan begitu. Andaikan ngomong dengan dia, andaikan ibaratnya tuh apa bahasanya, nak melamar, nak bercanda, apa tuh ndak dosa teman-teman. Ya dosa, tapi nggak teman-teman seperti hak pribadi kemarin gitu. Kalau sudah istrinya orang itu. Qolal mu'alif rahimahullah. Qolal mu'alif rahimahullah. Itu tadi kemarin Pak Sekdes ya. Karena jodohnya terkadang diegoisi atau dikuasai oleh satu perempuan. Itu salah satu pendapat tuh begitu. Ada kitabnya Pak. Mudah-mudahan besok ketemu kita ya. Gitu. Hatta donang tuh. Sehingga, cuman kalau ini untuk istri ini ya. Jadi Nabi itu selalu diwasiati malaikat Jibril tentang istri. Nisa tuh yang dimaksud di sini istri ya.
Hatta donang tu sehingga menyangka mengira siapa saya anahu sesungguhnya Jibril anahu sesungguhnya kelakuan itu sayu kharimu seolah-olah ingin diharamkan apa tolakuhuna mencerai daripada istri. Saya tuh dinasihati Jibril terus bahwa disuruh sabar sama perempuan, sabar dengan nyakitkannya perempuan. Ya karena nggak ada Pak itu, nggak ada apa khusus, nggak ada teori khusus untuk menangani seorang perempuan. Dari Nabi Adam hingga baginda Nabi Muhammad itu nggak ada. Ya paling mentok itu ya gini. Nabi itu bilang paling mentok bahwa istri atau jodoh kita itu dari iga yang bengkok, dikerasi patah, dibiarin semakin bengkok. Nah, cuman begitu. Nah, perkara solusinya nyari sendiri-sendiri. Tak pakai yang merah-merah banyak-banyak, atau pakai yang biru-biru banyak-banyak, ya kan? Atau pakai yang kuning-kuning yang untuk nali dia tuh banyak-banyak, ya terserah solusinya dewek-dewek lah, ya kan? Padek-padek merayunya lah ya itu. Itu pun kalau perempuan yang padek dirayu, kalau yang sulit dirayu, repot kita ya kan. Ya sudahlah, asal pas koromat-koromat sudah tinggal pergi ngaji dulu ya kan. Kita balik ngaji nanti sudah tidur ya kan gitu, aman kan gitu. Walal mu'alif rahimahullah. Itu tentang perempuan, artinya kita tuh disuruh sabar betul gitu loh menghadapi seorang istri. Itu intinya begitu. Ya macam mana caranya kita lah, padek-padek kita lah. Karena laki-laki itu paling padek. Laki-laki itu paling padek kalau mengelabui atau nipu istrinya. Itu sudah kunonya kuno itu dari dulu. Paling padek nipu perempuan itu seorang laki-laki. Iya, ya seperti kata siapa kemarin tuh loh. Buaya itu sejujur-jujurnya hewan, asal masih di air. Nah itu, ingat itu Pit. Nah kalau kau sudah di darat jangan percaya teman-teman Pit. Lalu alif rahimahullah itu begitu. Nah itu asal masih di apa? Dia memang asal masih di air. Buaya itu pasangan yang setia. Tapi kalau sudah naik ke darat, nah sudah. Jangan tanyo. Ya tadi ponaan yo nak diembat, istri tetangga yo nak diembat, nah semacam-macam. Walal mu'alif rahimahullah. Kadang yang ada kelainan itu anak masih kecilnya nak diembat go, masya Allah kan gitu. Kan ada macam itu kadang. Nah itu walal mu'alif rahimahullah. Walal mu'alif, nah itu seperti itu. Maka harus hati-hati ya. Ini termasuk cerita kemarin tuh loh sahabat Umar. Sahabat Umar tuh kemarin kan kita sudah dengar terakhir kan tentang malaikat ya kan? Apa? Orang apalagi orang perang dari apa gelut sahabat Umar tuh tidak pernah kalah. Terus setan minggir lari dari dia. Malaikat dikasih peraturan jadi nurut. Tapi kalau kok tentang istri angkat tangan. Nah, itu begitu ya. Nah, kalau tentang istri dia angkat tangan. Wa mazalah dan tidak berhenti-berhenti Yusi berwasiat siapa Jibril ini kepadaku bil mamlukina tentang masalah budak atau hamba saya. Kata donang tuh sehingga mengira siapa saya anahu sesungguhnya budak, sesungguhnya keadaan itu yaj'alu menjadikan siapa Allah lahum kepada para budak waktan kepada waktu idza balagum ketika sampai siapa budak tadi sampainya budak tadi yaktiquna memerdekakan diri sendiri siapa budak tadi fihi di dalam waktu. Nah, yang nomor 3 itu Nabi selalu diwasiati sama malaikat Jibril supaya baik-baik dengan budak atau hamba saya walaupun sekarang nggak ada ya. Nah, seolah-olah Nabi mengira itu budak atau hamba saya itu bisa memerdekakan dirinya sendiri.
Fi dzalikal waktu artinya di dalam demikian waktu min ghairi takin dengan tanpa dimerdekakan. Nah, itu kurang lebih begitu. Intinya Nabi itu selalu dikasih wasiat supaya berbuat baik kepada budak atau hamba saya. Ya kalau kita ya apalah ya kan. Kelas kalau di atasnya walaupun tidak sama ya anak buah. Nah, atau bekerja anak buah kita ya yang baik-baik. Walal mu'alif rahimahu, karena dia itu yang bikin kita kaya. Dia itu yang bantu kegiatan atau gawe kita. Nah, itu pekerja itu begitu. Dia yang membantu menjadikan kita berharta. Dia yang membantu kita menjadikan gawe kita itu ringan. Itu para pekerja. Walaupun di sini apa ya? Budak atau hamba saya. Yang nomor 4, wa mazala yusini bisiwaki hatta donangtu annahu faridatun. Wa mazala, dan tidak berhenti-berhenti siapa Jibril itu yusi, memberi wasiat siapa malaikat Jibril ini kepadaku bisiwaki dengan bersiwak, hatta donangtu sehingga menyangka siapa saya annahu sesungguhnya siwak itu faridatun hukumnya wajib. Malaikat Jibril itu selalu menasihati Nabi, mewasiati Nabi supaya bersiwak. Sampai Nabi itu takut kalau siwakan itu wajibkan. Nah, itu begitu. Siwakan tuh ya penting, walaupun giginya hitam karena banyak merokok, ya kan? Tapi kalau kok disikati itu bersih, nggak ada apanya itu putih-putihnya apa itu namanya? Bukan karang gigi, yang sisa-sisa makanan tuh loh, apa ngedibel gitu loh maksudnya. Nah itu kayaknya gitu. Nah, walal mu'alif rahimahullah, walaupun hitam mungkin kena nikotin rokok, nah cuman kan bersih gitu. Nah, ya kalau kok sudah makan pete ya siwakan. Nah, sudah makan jengkol ya siwakan, sudah makan durian ya siwakan. Nah, itu begitu. Walal mu'alif rahimahullah. Itu yang nomor 4. Yang nomor 5, wa masalah, dan tidak berhenti-berhenti siapa malaikat Jibril yusi, memberi wasiat siapa malaikat Jibril ini kepadaku bisolati dengan sholat fil jamaati di dalam berjamaah. Hatta donang tuh sehingga mengira siapa saya annahu sesungguhnya keadaan itu layak balu tidak akan menerima siapa Allah Ta'ala mahluhur siapa Allah sholatan kepada sholat illa fil jamaati kecuali di dalam berjamaah. Nabi itu, malaikat Jibril itu selalu mewasiati sama Nabi sholat jamaah ya, sholat jamaah ya, sholat jamaah ya. Nah, bahasanya begitu sampai Nabi itu takut mengira ya kan, seolah-olah sholat itu kalau tidak berjamaah tidak diterima. Itu begitu. Ya setelah macam mana berusaha semampunya ya, berusaha semampunya. Mana yang kita sudah bisa istiqomah berjamaah itu ataupun sholat itu jangan kita tinggalkan lagi apapun keadaannya. Apalagi kok ninggalin jamaah hanya demi organ Pak Rozak ya, jangan, sayang gitu ya. Walal mu'alif rahimahullah, itu begitu. Nah ini termasuk ya, ini saya sampaikan, termasuk bukti hasil, salah satunya bukti hasil bagi kalian ngaji, ya kan, kalian belajar, kalian berguru, kalian berilmu, bukti ilmu salah satu loh ya, bukti ilmu kalian itu kalian sholat berjamaah. Nah itu artinya ilmu kalian tuh masuk namanya. Nah itu salah satu bukti, ya tidak semuanya, masih ada bukti-bukti yang lain. Nah itu ya, sholat berjamaah. Di sini tulisannya cuma sholat berjamaah, tidak masalah di masjid ataupun di rumah atau di musola. Ya, walaupun kalau sholat fardu memang ya sebaiknya di masjid supaya untuk syiar, untuk dakwah bahwasanya sholat itu hukumnya wajib. Maka sholat 5 waktu itu sangat dianjurkan berjamaah. Makanya kalau Imam Ahmad bin Hambal itu kalau tidak berjamaah nggak sah sholat itu.
Nah, itu untung mending kita Imam Asy-Syafi'i ya kan. Itu kalau yang ringan kita biasanya ikut Syafi'i, kalau yang berat enggak ikut. Kita tuh begitu. Liciknya kita tuh begitu kan gitu. Nyari madhab yang mudah kan gitu. Entah macam mana lagi. Nah, itu yang nomor 5. Jadi nomor 5 bahwasanya baginda Nabi itu selalu diwasiati sama malaikat Jibril supaya sholat itu berjamaah. Nah, saking ibaratnya diwasiatin begitu, Nabi itu sampai takut kalau sholat kok nggak berjamaah itu tidak diterima. Karena ibarat jamaah itu borongan, cok. Borongan. Ibarat beli apa bahasanya itu beli sawit, ya, satu truk itulah, nggak disotir-sotir lagi. Nah, bahasanya gitu itu kalau jamaah. Beli timun ya sekarung itulah, nah, nggak dipilih-pilih lagi. Nggak ada yang timun bungkuk, ini itu nggak ada. Pokoknya masuk semua, nak bungkuk, nak boler, nak separuh, pokok sekarung tuh masuk semua. Itu ibarat berjamaah. Ya artinya nanti diterima semua. Imamnya agak nggak beres bacanya, makmumnya ada yang beres, ya dihukumi sah, dihukumi diterima. Makmumnya tidak ada yang beres, imamnya beres, ya dihukumi sah semua. Tidak ada beres semua, umpama, ya dianggap berjamaah sudah gitu. Wama itu yang nomor 5 ya, yang nomor 6. Wa ma zala yusini bil qiyamil lail hatta donangtu annahu la nauma bil lail. Wa ma zala dan tidak berhenti-berhenti atau selalu siapa malaikat Jibril itu yusi nih. Berwasiat siapa malaikat Jibril ini kepadaku bi qiyamil laili dengan mendirikan sholat malam. Ini wasiat malaikat Jibril yang selalu diwasiatkan kepada Nabi yang nomor 6. Bisolati tahajudi artinya dengan sholat tahajud ba'da naumi setelah tidur. Hatta donang tu sehingga mengira siapa saya anahu sesungguhnya keadaan itu la nauma tidak dibolehkan tidur bilaili di malam hari. Yang nomor 6 aku selalu diwasiati sama malaikat Jibril untuk sholat malam walaupun 2 rakaat. Nah, terus ini kata guru-guru kita ya, termasuk alamat soleh dan tidaknya orang Islam itu termasuknya adalah dia itu sholat malam ataupun tidak. Nah, itu kata guru-guru kita. Itu karena yang mampu sholat malam, yang dikasih fadl sholat malam oleh Allah, yaitu termasuk orang-orang yang soleh betul. Rata-rata begitu. Itu. Nah, dan sholat malam itu tidak bisa semua orang melakukan. Dan termasuk pembeda antara orang Islam yang fasik dengan orang Islam yang soleh betul. Nah, gitu. Coba kalau yang fasik, malam-malam kan ngintip sawit nak nyuri. Nah, itu bedanya. Kalau orang soleh, sholat malam, ngintip anaknya tetangga, ya kan? Nah, terus, itu yang bedakan salah satunya. Apalagi kok perempuan panggilan ya. Kalau malam nggak bisa sholat apa, jadwalnya kerja dia. Nah, wanita panggilan itu, wanita apa itu ya, kan gitu. Nah, itu pembeda betul. Ya kemarin kita nggak bisa kok setiap malam ya seminggu sekali, nggak bisa seminggu sekali ya sebulan sekali, nggak bisa sebulan sekali, setahun sekali, nggak bisa setahun sekali, seumur hidup sekali. Jadilah kan gitu. Qalal mu'allif rahimahullah. Karena itu pembeda betul antara Islam fasik dengan Islam yang soleh. Itu begitu. Qalal mu'allif rahimahullah. Itu biasanya yang bisa tuh yang agak-agak tidak cocok dengan bininya, jadi cacat sholat malam gitu kan gitu. Atau mungkin bininya jelek ya kan, gak menyelerokan, alas apa kau deh, tinggal sholat ya gitu. Nah itu ya beda lagi, sholatnya karena kecewa bukan karena ikhlas itu kan gitu. Wa mazala dan tidak berhenti siapa malaikat Jibril itu yusi. Nomor terakhir ya, berwasiat siapa malaikat Jibril nih kepadaku bidikrillahi
untuk zikir ingat kepada Allah Subhanahu wa taala hatta donangtu, sehingga mengira siapa saya annahu sesungguhnya keadaan itulah yang fa'u, tidak ada manfaatnya apa qaulun ucapan illa bi kecuali atas di zikir, ay bidzikrillah artinya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi apapun keadaan kita itu selalu kita zikir, entah dilafatkan, entah di pikiran, entah di hati. Itu selalu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini latihan. Ya makanya kalau kalian dengar tuh ada torekoh itu, ada suluk itu latihan zikir ingat kepada Allah. Supaya setelah suluk, nah itu apapun keadaan kita sambil ngotar ya hatinya tetap ingat kepada Allah. Sambil apapun tetap ingat kepada Allah. Yang penting jangan pas dengan istrinya kemarin loh Pak Janis ya. Ingat boleh tapi di dalam hati, jangan keras-keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar, narubu dipannya kan itu. Kalau mau alif rohimo dalam hati baik, itu boleh. Ya nanti enggak konsentrasi Pak, ya terserah Pak Janis lah. Macam mana kan gitu. Nanti mah ngedon pula pada konsentrasi. Oh, kan. Nah itu seperti itu. Jadi itu ada 7 ya. Yang pertama, Nabi selalu diwasiati malaikat Jibril tentang tetangga, harus baik-baik dengan tetangga. Yang kedua, Nabi selalu dinasehati supaya sabar dengan istri-istri kita. Ya baru satu ya istri kita, jangan istri-istri ya. Nah, belum 2 ya. Yang ketiga, supaya kita berbaik-baik dengan hamba saya atau Buddha. Yang keempat, supaya kita selalu bersiwak. Yang kelima, supaya kita selalu sholat berjamaah. Yang keenam, supaya kita selalu sholat malam. Yang terakhir, macam mana caranya kita selalu dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.